pohon-pohon itu saling berpegangan tangan. Pegangan tangan, iya. Akarnya di dalam saling berkait sama temannya. Walaupun jaraknya jauh antar pohon, tapi mereka saling berkaitan untuk mencengkeram tanah, menjaga kadar dari kepadatan tanah. Kepadatan tanah, iya. Dan kita tahu di dalam tanah itu ada batu-batu juga, Mas Am. Betul. Batu-batu tanah, sehingga apa, ketika hujan Iya. deras datang, hutan itu adalah spons raksasa. Wow, keren. Tetap bersama si Aam dan si Mangkok. Terima kasih semuanya masih setia kepada kita berdua ya Kak Komang ya. Yes. Dalam acara podcast Amanah Tulus. Semoga podcast yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini Kak ya. Karena ini ada saudara-saudara kita Kak ya. Yang lagi tertimpa musibah yaitu banjir. Wow. Kita semua sangat prihatin sekali ya Kak ya, dan turut berduka atas apa yang menimpa saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Lah, sekarang ini kan kita mau membahas tentang banjir ya Kak ya. Kira-kira bagaimana Kak? Ada cerita sedikit nggak tentang banjir itu sendiri Kak? Bagaimana Kak? Sebenarnya sih tidak bisa bercerita ya, karena itu sangat memprihatinkan. Dan sekarang ini karena era digital yang sudah luar biasa, betul sekali, kita bisa melihat kejadiannya begitu dahsyatnya. Jadi yang namanya banjir, ada beberapa titik itu lewat di jalan kendaraan ya. Tapi yang lewat itu bukan hanya air, yang dengan volume yang banyak, tapi juga yang saya lihat itu dari rekaman-rekaman itu batu-batu yang bergelundungan. Tidak cuman itu, disusul dengan pohon-pohon yang tumbang atau gelondongan-gelondongan kayu. Betul. Ini terasa begitu dahsyatnya banjir itu, dan pastinya banyak korbannya. Betul sekali Kak. Karena begitu mendadaknya dan dahsyat. Dahsyat sekali. Kita turut prihatin ya. Iya. Oke. Bagaimana Kak? Iya. Mas Aam, memang banyak sekali wujud kepedulian kita. Iya, betul. Mungkin bisa dengan membantu secara fisik datang ke sana. Betul. Atau juga mungkin bisa menyisihkan sedikit bagian dari rezeki atau rezeki yang kita miliki. Untuk diikhlaskan. Kepada saudara-saudara, membahagiakan saudara-saudara kita, memulihkan keadaan mental, psikis, dan juga jiwa raga mereka. Betul sekali Kak. Ya, dan juga kalaupun memang tidak ada kesempatan, paling tidak kita ada perhatian dengan wujudkan dengan mendoakan saudara-saudara kita. Karena memang seyogyanya kita bersaudara semua, dan kita harus meringankan saudara-saudara kita. Betul sekali. Baik, di podcast Amanah Tulus ini satu hal yang mungkin kita bisa petik hikmah-hikmah, bahwa banyak sekali hikmah yang mungkin tidak bisa dicatat. Mungkin ini hanya sebagian hikmah-hikmah yang bisa kita ambil petik dari banjir tersebut. Betul. Ya, karena kita tahu bahwa semua itu pasti Allah yang berkehendak. Betul sekali. Tapi bukan berarti Allah berkehendak memusnahkan atau apa. Karena Allah itu sangat cinta dan kasih sayang kepada kita semua. Betul sekali. Mungkin ada kelalaian kita atau kehilafan kita. Betul. Karena apa yang terjadi itu juga bisa jadi karena hasil daripada buah tangan kita. Karena kita tahu mungkin banjir itu berasal dari atas tentunya ya. Karena air mengalir dari bawah. Dan yang di bawah itu adalah tanah-tanah, lumpur, batu-batu, dan juga gelondongan-gelondongan kayu. Betul sekali. Itu pertanda bahwa kita semua harus bersama-sama memperhatikan alam, memelihara
alam. Karena itu juga tujuan dan juga itu perintah buat khalifah di bumi ini. Betul sekali. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minalam. Jadi kita harus menjaga ketiga-tiganya. Betul sekali. Hablum minallah, kita saling mengingatkan, watawassobil haq watawassobi sabr. Betul. Memperingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Untuk sesama manusia, menjaga silaturahmi, menjaga saling menyayangi, tolong menolong, bergotong royong, itu khas tradisi Indonesia, Mas. Betul. Itu kita harus hablum minannas kita jaga. Iya, betul. Dan yang jelas hablum mina'lam. Hablum mina'lam ini kadang-kadang kita egois. Iya. Kita ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dari alam ini. Tapi kita melalaikan efek-efek dari apa yang kita lakukan. Nah, itu apa? Kita tahu hutan itu pasti banyak sekali menjanjikan kebahagiaan harta. Betul. Sehingga mungkin banyak saudara-saudara kita yang menebang pohon tanpa merencanakan. Tanpa menanam dulu sampai remaja atau sudah siap, tapi membabi buta. Coba bayangkan Mas Am, ada berapa pohon yang besar-besar di hutan? Banyak sekali itu, Kak. Kira-kira kalau pohon yang besar itu berapa ratus tahun usianya? Ya udah puluhan bahkan ratusan ya. Iya, bahkan hampir ratusan. Itu bayangkan kalau itu sudah ratusan tahun, puluhan sampai ratusan tahun, volume besarnya itu pasti sangat besar sekali. Betul. Orang 5 pun memeluk pohon itu tidak sampai tangannya. Betul nah, sekali. Jangan dilihat batangnya, itu yang terlihat ke atas. Mereka berdiri sendiri-sendiri. Betul. Tapi coba bayangkan, ada apa di dalam pohon? Tanah itu. Dalam tanah itu. Ada akar. Kalau pohonnya besar, kira-kira akarnya besar enggak? Pasti besar, Kak. Yang jelas. Kemanapun. Iya, yang jelas akarnya tidak lebih besar daripada batangnya. Tapi lebih lebar, lebih luas cengkramannya. Dan pohon itu saling berpegangan tangan. Iya. Akarnya di dalam saling berkait sama temannya. Walaupun jaraknya jauh antar pohon, tapi mereka saling berkaitan untuk mencengkeram tanah, menjaga kadar dari kepadatan tanah. Iya. Dan kita tahu di dalam tanah itu ada batu-batu juga, Mas Am. Betul. Batu-batu tanah, sehingga apa, ketika hujan deras datang, hutan itu adalah spons raksasa. Wow, keren, mantap. Sehingga apa? Sehingga ketika air masuk tidak langsung ke tanah menancap atau masuk tanah, tapi terkena daun-daunnya dulu, masuk di batang-batang helai dan turun sampai di batang pohon, dan di dalam tanah disedot langsung oleh akar-akar pohon itu tadi. Betul, sehingga diarahkan ke batang, naik ke atas, terus tumbuhlah daun-daun, dan daun-daun itu sungguh sangat bermanfaat pada kita, menyuci udara agar supaya bersih, karbon dihisap, dicuci, oksigen bersih, dan kita hirup. Betul. Tidak hanya itu, kadang air itu ditranslasi oleh pohon itu menjadi bunga dan buah, dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dinikmati oleh kita. Bisa kita makan, keindahannya itu bisa kita rasakan seperti itu, Kak ya. Sehingga hujan itu menjadi soyiban nafi'ah. Jadi bermanfaat. Rizkinya Allah itu yang hadir jadi bermanfaat. Tapi ketika sudah pohonnya tiba-tiba ditebang, akarnya yang menyodot tanah, tidak bisa ada saluran ke atas lagi. Betul. Batangnya sudah hilang. Akarnya mati, tidak tumbuh lagi, tidak mencengkeram lagi, sehingga apa? Ketika air masuk, air meluber, air tambah banyak di kadar tanah itu menjadi cair. Kalau sudah menjadi cair, maka loloslah cengkraman-cengkraman itu menjadi erosi. Dan batu-batu tidak ada kepadatan tanah lagi, menggelundung, dan naudzubillah min dzalik. Terjadilah bencana itu atau tanah longsor ya, Kak. Betul sekali. Tapi itu semua wujud rahmat Allah, karena itu bisa
menghadirkan atau mengeluarkan sabar kita, mengeluarkan ridho saudara-saudara kita dan sabar saudara-saudara kita, dan bagi kita diberikan hikmahnya, peringatan yang masih selamat, yang masih diberikan sesuatu yang baik, tetap bisa menjaganya, hablum mina'lamnya, hablum minanasnya, dan hablum minallahnya. Oh, keren. Iya, jangan lupa Allah selalu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Itu Mas Am. Kita doakan saudara-saudara kita agar bisa pulih lagi. Amin. Sehat lagi, kuat lagi. Amin. Mendapat asupan yang banyak dari orang-orang dermawan seperti Anda semua. Betul. Dan menjadi pahala juga buat Anda semua. Saudara-saudara, ditambahkan rizkinya karena membantu teman kita lebih kuat pulih, tidak hanya fisik raga, tapi mental dan psikisnya. Betul sekali. Ya, saling mendoakan Mas Am. Iya. Oke. Ya, sekali lagi ya Kak ya, kita turut berduka cita ya Kak ya atas musibah yang dialami teman-teman yang ada di Aceh ya Kak ya. Di Sumatera, Aceh. Dan juga kemarin ada ini Mas Am, erupsi. Jadi memang ada hal-hal yang di luar kuasa kita saudara-saudara. Betul. Dan kita minta hanya kepada Allah, berdoa agar supaya kita diselamatkan dari mara bahaya. Betul. Amin. Terima kasih atas atensinya. Iya. Mendoakan semuanya diberikan sehat, bahagia, berkah, sentosa, dan juga kesabaran, keselamatan dan kesabaran. Terima kasih. Ya. Oke, closing. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Kak ya. Semoga bisa menguatkan semua teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah dimanapun kalian berada, dan selalu ingat dan selalu berdoa sama Allah untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita semuanya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, salam semangat selalu, dan salam ceria selalu. Semangat. Terima kasih semuanya. Bahagia selalu. Sehat selalu.